Ya, kami satu keluarga sudah mencoba memaafkan apa yang telah terjadi, karena memang yang dilakukan oleh Mario ini bukan disengaja, tapi karena memang dipicu oleh emosi sesaat. Dia ingin melindungi mungkin teman dekatnya, namun dampak yang terjadi ternyata bukan hanya kepada anak saya, tapi menyeluruh, Pak. Dampaknya kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Kita sudah menjadi bulan-bulanan dari netizen. Semua cerita berkembang, bahkan lebih banyak bunganya daripada faktanya. Kita awalnya memang berpikir bahwa percuma mengklarifikasi, percuma menjelaskan, kita biarkan, biar waktu nanti yang membuktikan. Jadi harapan kami tadinya seperti itu. Namun ternyata sampai dengan saat ini saya berkembang, saya dipecat dari Kementerian Keuangan, diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Kemudian diperiksa di KPK. Sekarang kemarin hari Jumat sudah masuk proses lidik di KPK. Dan kemarin hari Senin kami digeledah rumah kami. Kemudian hari Selasa saya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu, Pak. Terus dengan pengumuman tersangka gimana, Pak, sekarang? Ya saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya merasa bahwa saya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Pidana ini terjadi karena penganiayaan anak saya, tapi berkembang terus, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sedang dicari-cari apakah saya melakukan pidana yang dituduhkan oleh netizen terutama. Kemudian ya saya sebagai warga negara nggak bisa apa-apa, Pak. Ya saya hanya bisa menerima. Kemudian saya mencoba mencari penasihat hukum untuk dapat mendudukkan perkara ini menjadi seimbang. Yang katanya dapat gratifikasi bertahun-tahun itu? Justru saya ini, Pak, di kantor saya mendedikasikan diri saya untuk kerja kantor dengan baik. Saya menjadi mentor anak-anak kantor dengan baik. Saya juga sudah jarang berhubungan dengan wajib pajak, tapi justru dituduh menjadi penerima gratifikasi. Terkait Angin Prayitno nggak kira-kira? Saya dapat saya jelaskan pada kesempatan ini, saya dengan Pak Angin Prayitno saya kenal, tapi saya tidak pernah menjadi stafnya, saya tidak pernah hubungan pekerjaan dengan Pak Angin, saya tidak pernah menjadi bagian dari circle Pak Angin. Saya kenal karena Pak Angin adalah salah satu pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak. Dia nggak pernah? Kami nggak pernah bersinggungan dalam hubungan pekerjaan, tidak pernah bersinggungan dalam hubungan pergaulan di luar juga tidak. Tapi saya kenal dengan Pak Angin karena Pak Angin adalah salah satu pimpinan di DJP. Nggak pernah jadi bawahan langsung nggak, Pak? Nggak pernah langsung dan tidak langsung juga tidak pernah. Karena kan sempat rame kan katanya digosipin salah satu yang connect-nya di situ. Iya.
Jadi kalau kita dengarkan berita Pak atau komentar dari netizen, ya saya juga nggak bisa mengklarifikasi, saya biarkan saja karena memang saya pikir biarkan waktu yang membuktikan. Ya. Jadi tersangka atas apa, Pak? Mungkin kekayaannya itu, Pak, yang jadi curiga. Nah, untuk kekayaan Pak ya, bisa saya jelaskan bahwa saya dari tahun 2002 sampai tahun 2022 saya tertib melaporkan SPT PPh orang pribadi saya, dan saya juga tertib melaporkan tambahan harta yang saya peroleh. Tahun 2016 saya sudah mengikuti program pengungkapan sukarela, sudah mengikuti program pengampunan pajak tax amnesty 2016, di mana sesuai janji pemerintah pada saat itu, atas harta yang diikutkan dalam program pengampunan pajak tax amnesty itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan dipertanyakan asal usulnya. Dia dihindarkan dari pidana pajak dan pidana lainnya. Nah, tapi sebelum tax amnesty saya sudah pernah dipanggil KPK tahun 2016 awal untuk diklarifikasi mengenai asal usul perolehan harta kekayaan saya. Itu sudah saya jelaskan pada saat itu ke KPK. Dan tahun 2012 saya juga pernah diperiksa Kejaksaan Agung berkaitan dengan keberadaan harta kekayaan saya, dan sudah saya jelaskan di Kejaksaan Agung. Kemudian tahun 2021 saya juga dipanggil oleh KPK untuk diklarifikasi harta saya, dan sudah saya klarifikasi di tahun 2021. Dan tahun 2022 Pak, saya mengikuti program pengungkapan sukarela, itu yang kata orang adalah tax amnesty jilid 2. Nah, saya juga sudah ikut program pemerintah itu yang dijanjikan juga akan dilindungi harta kekayaannya, dari mana sumber asal usulnya juga tidak akan dipertanyakan lagi. Nah, untuk LHKPN, saya punya kewajiban melaporkan LHKPN sejak saya diangkat menjadi eselon 3 pada tahun 2011. Jadi saya sudah melaporkan LHKPN saya dari tahun 2011 setiap tahun sampai tahun 2022. Aset yang terakhir saya peroleh adalah aset tahun 2009. Tidak pernah bertambah sampai dengan sekarang. Peningkatan harta saya itu atas peningkatan nilai jual objek pajak. Kalau yang safety box itu katanya uang dari mana itu, Pak? Kalau safety box itu bisa saya jelaskan bahwa itu uang dari hasil penjualan tanah saya di tahun 2010. Itu memang saya yang di mana ya, Pak? Di Bank BUMN. Penjualan Penjualan tanahnya itu dilakukan di tahun 2010. Ada 4 tanah yang saya jual di tahun 2010. Yang pertama di Taman Kebonjeruk, Blok G1 nomor 112, itu senilai 10 miliar. Kemudian tanah saya di Jogja yang saya beli tanah di Kebonjeruk itu saya peroleh dari hibah orang tua, ada akte hibahnya. Kemudian tahun 96 saya memiliki, tahun 97 saya membeli tanah senilai 200 juta. Saya jual di tahun 2010 2,3 miliar. Itu kemudian saya mempunyai juga tanah di Jalan Pangandaran nomor 18 di Bukit Sentul, itu saya jual 2,4 miliar. Kemudian saya juga punya rumah di England Park Bukit Sentul, Jalan Tudor 5 nomor 7, itu juga saya jual senilai 600 juta. Kemudian saya punya reksadana di tahun 2009 yang saya cairkan di 2010 sebesar 2,7 miliar, di mana uang-uang tersebut saya simpan, saya tukarkan dengan mata uang asing, kemudian saya simpan di safe deposit saya. Itu yang nggak pernah Saya tidak
laporkan dalam LHKPN saya, tapi di dalam SPT saya laporkan penjualan aset tersebut. Kenapa saya tidak laporkan dari LHKPN saya? Karena saya menghindarkan diri dari naiknya naiknya nilai kekayaan saya. Itu Pak. Karena ada yang kemarin selentingan katanya ini keluarganya sebenarnya orang tuanya biasa-biasa aja gitu kan. Ya. Katanya di mana itu disamarkan lewat ibu dan sebagainya gitu kan. Itu benar Pak atau gimana itu Pak? Jadi bisa saya jelaskan bahwa ayah saya adalah seorang dokter TNI AD, menjabat sebagai terakhir kepala rumah sakit tentara. Ibu saya apoteker, bapak dan ibu saya adalah alumni UGM. Kemudian ibu saya, selain itu bapak saya juga mempunyai praktek dokter yang cukup ramai pada saat itu. Tahun 70-an itu saya sering ditugaskan untuk dapat uang jajan untuk mengetik tagihan dari pasien-pasiennya, yang pasien-pasien langganan dari beberapa pabrik, itu bisa sampai 1,5 juta di tahun itu. Jadi untuk satu nama saya dapat Rp1. Jadi kalau saya dapat 100 nama atau 500 nama, saya dapat Rp500. Itu yang dipakai untuk uang jajan saya. Nah kemudian ibu saya selain juga sebagai apoteker, ibu saya juga memiliki penggergajian kayu di Pontianak, juga sebagai importir barang pecah belah yang dijual ke toko-toko di Pontianak. Berarti info itu nggak benar apa yang katanya orang yang lewat teman gerejanya bilang ibunya itu sebenarnya nggak kaya banget gitu loh. Ibu saya di Jogja termasuk sosialita, berteman dengan para orang-orang kaya di Jogja, termasuk Nyonya Soeharti, itu sahabat dekat ibu saya, dan ibu saya juga berbisnis menjual perhiasan dalam komunitas-komunitas arisan di Jogja. Rumah orang tua saya di Jogja juga di pinggir jalan raya, itu sejak tahun 77, luasnya 1.800 meter, dikelilingi tembok tinggi satu. Itu yang buat modal bikin perumahan di Manado bukan? Maksudnya aset keluarga itu? Bukan, kalau ibu saya juga menjadi salah satu pemegang saham perumahan di Manado. Selain istri saya dan istri teman saya, juga ada orang Manado yang di sana. Berarti bukan bikin perusahaan perumahan itu bukan hasil dari bekerjanya Pak Rafael di itu kan? Maksudnya modal saham dan awal dan sebagainya? Modal awal kami dari saya 350 juta. Hanya 315 juta itu dari hasil mengontrakkan rumah, dari hasil penghasilan kos-kosan, kemudian dari hasil pekerjaan, itu saya gunakan untuk itu. Kalau R siapa itu Pak? R itu artis R. Justru itu saya baru dengar artis R. Ya? Iya, artis R itu dari mana ya? Saya tidak punya lingkungan pergaulan artis. Saya orang yang dari pagi ke kantor, pulang sore, bahkan pulang malam. Hari-hari saya habiskan di kantor. Jadi saya nggak punya teman artis atau teman dekat wanita lain. Bapak bisa melihat dan bertanya nanti ke beberapa pegawai yang pernah menjadi bawahan saya. Saya sama sekali nggak bergaul di lingkungan artis. Jadi yang di safety box cuma di itu atau ada tempat lain? Cuma itu Pak. Oh, itu ya. Bisa dilihat begini Pak. Kalau saya berusaha menyembunyikan uang saya, tentu tidak saya simpan atas nama saya. Jadi STB itu atas nama saya yang sudah saya buka dari tahun 2007 sampai sekarang.
Dan itu memang saya simpan untuk hari tua saya, dan istri maupun anak-anak saya sebetulnya nggak tahu bahwa saya punya SDP itu. Jadi saya tidak menyembunyikan itu hanya kepada LHKPN, tapi kepada istri saya juga saya sembunyikan. Alasannya Pak? Gimana? Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau saya buka, Pak, bahwa saya memiliki uang sebanyak itu, tentu nanti anak dan istri saya punya banyak keinginan-keinginan yang tidak bisa saya kendalikan. Sebagai PNS ya Pak? Iya, karena saya menyadari diri saya sebagai pegawai negeri, dan saya juga melihat pola yang selama ini terjadi di keluarga saya, jadi saya memang harus menyembunyikan itu dari keluarga. Tapi tidak ada niat saya untuk menggunakan itu untuk kepentingan pribadi saya. Misalnya saya untuk berselingkuh, untuk hedon lah ya. menyimpan wanita lain, atau beli rumah tanpa sepengetahuan istri atau anak saya, itu nggak ada, Pak. Balik lagi ke anak, Pak, yang itu, Pak, sebagai bapak sebetulnya tahu nggak sih, Pak, oh anak saya nakal gitu ya, mendidik dan itu gimana, Pak? Jadi kalau cerita anak nih, Pak, saya sudah lebih kuat sekarang. Kalau tadi mungkin nggak kuat. Jadi saya ini adalah orang yang sayang sama keluarga, Pak. Jadi saya mendedikasikan hidup saya untuk istri dan anak-anak saya. Nah, kalau melihat apa yang dilakukan oleh anak saya, Mario Dendi, ketika bertemu, saya sudah memeluk dia, Pak. Dia nangis di saya bisikkan kata-kata, Den, Papa sudah memaafkan kamu, kita semua sudah memaafkan kamu. Yang kamu lakukan ini memang sudah sangat keterlaluan. Jadi kamu harus bertanggung jawab secara hukum, kamu hadapi, kamu jalani. Namun dampak yang terjadi nggak saya kira, Pak. Ternyata dampaknya juga menyerang saya, menghabisi saya dan keluarga. Ini juga pada pertemuan yang kedua, saya juga sampaikan kepada anak saya bahwa saya sudah memaafkan anak saya. Saya bilang yang terjadi ini udah bagian dari resiko Papa, karena memang yang kamu lakukan ternyata sangat berdampak bagi keluarga, bukan hanya Papa, tapi kepada saudara-saudaranya. Kita ibaratnya dibully habis, difitnah habis. Tapi saya sampaikan kepada anak saya, yang penting kamu tetap kuat, kamu harus sadar bahwa kamu sudah melakukan kesalahan, kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah kamu lakukan. Papa nggak bisa banyak bantu, karena memang Papa juga harus menghadapi tekanan dari masyarakat kepada apa yang Papa punya sekarang. Papa sudah dituduh-tuduh, Papa sudah dipojokkan, Papa sudah dihina habis. Hidup Papa sudah terbalik. Papa yang Papa bangun dari muda, selama 33 tahun Papa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, menjadi habis seperti tidak ada gunanya. Ini kenakalannya yang pertama atau dulu pernah di sekolah, pernah ribut juga, Pak? Jadi Mario ini sebetulnya anak kebanggaan kami, Pak. Mario ini memang waktu kecil hidupnya disiplin. Dia punya semangat mencapai apa yang dia inginkan. Tapi ketika dia masuk sekolah semi militer, di situ dia dididik keras, di situ dia mencoba selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh angkatannya. Dia rela dipukul untuk membela teman-temannya. Menjadikan dia pribadi yang berbeda dari yang sebelumnya. Saya sudah mencoba mengajak dia
bertemu setiap makan siang. Saya meluangkan waktu dari kantor, makan siang ngajak dia, makan malam pulang kantor, makan malam ngajak dia, apa yang dia suka saya ikutin. Saya lagi makan sama istri saya ajak dia. Tapi bukan hanya dia, anak-anak saya yang lain juga saya ajak. Di situ saya punya kesempatan untuk mencoba mengarahkan dia dari perilaku dia yang merasa bahwa setelah dia sekolah di tempat itu dengan lingkungan pergaulan orang-orang yang memang powerful, saya selalu berikan pemahaman kepada dia bahwa papamu ini bukan siapa-siapa, papamu ini orang biasa, jangan bertindak menyimpang atau melanggar peraturan sehingga papa nanti tidak bisa membantu menyelesaikan. Nah, pada saat kejadian, Pak, sebetulnya 1 minggu sebelum kejadian, dia minta tolong saya untuk bisa magang. Karena dia dari kampus dapat tugas magang. Dia minta magang di kantor pajak. Saya sampaikan, Den, kalau kamu magang di kantor pajak, nanti kamu dapat apa? Dapat pengalaman kerja apa? Dapat pengetahuan apa? Kamu nggak bisa magang di tempat di kantor pajak. Nanti kamu malah nggak masuk, cuma minta surat pengantar bahwa kamu sudah magang. Akhirnya setelah saya jelaskan itu, kamu harus dapat pengetahuan, dapat tambahan ilmu. Baru dia menyadari dia mencoba magang di kantor swasta. Nah, pada saat itu dia pagi, dia kan cita-citanya pengen masuk Akpol, Pak. Jadi dia pagi itu ikut latihan di Depok, latihan fisik, latihan lari, berenang, teori, itu dia ke sana pagi. Siang selalu saya coba ajak makan siang bersama dengan saya istirahat kantor, dia habis latihan ketemu saya. Kemudian setelah makan dia magang. Nah, itu selalu begitu, Pak, rutinitasnya kesehariannya. Nah, ketika hari kejadian, siang makan sama saya, pagi dia latihan, siang makan sama saya, dia mau magang, Pak, tapi liftnya mati. Akhirnya dia pulang. Nah, ternyata dia tergoda janjian sama teman dekatnya, perempuan ini. Nah, kemudian malamnya, saya pulang kantor 7:30 malam. Saya pulang kantor, saya telepon dia, Den, kamu di mana? Saya mau ajak makan. Karena di rumah ada saya sendiri, istri saya sedang pergi ke Manado dengan kakak-kakaknya. Jadi saya di rumah cuma saya dengan Mario dan anak saya yang kecil. Jadi saya telepon dia, saya ajak dia makan malam. Nggak bisa, Pak, kamu di mana? Aku lagi ditahan, Pak. Itulah saya tahu. Loh, kamu ditahan kenapa? Aku berantem, Pak. Loh, kok bisa sih? Iya, Pak, soalnya orang ini melecehkan pacarku. Loh, kenapa? Ini pacarku ini seumuran Riko loh, Pak. Seumuran adik loh, katanya. Masa diginiin? Aku nggak terima gitu. Ya tapi terus gimana? Papa kesini dong. Wah, Papa nggak, ngapain Papa ke situ? Kamu yang berbuat, kamu harus bisa bertanggung jawab. Kamu selesaikan sendiri. Papa nggak mau kalau kamu suruh-suruh ikut bantu kamu menyelesaikan apa yang kamu lakukan, sementara Papa nggak tahu apa-apa. Nah, terus bergulir terus. Ternyata dia ditahan di Polsek Kembangan. Nah, itu dia nelpon saya juga. Saya bilang, kamu harus selesaikan. Oh, dari awal udah suruh selesaikan. Saya nggak mau ikut-ikutan, saya bilang. Karena saya juga pada saat itu juga lagi fokus urusan kerjaan kantor saya. Gitu. Jadi sekarang ada tuduhan saya selalu membackup, saya selalu menyelesaikan masalah dia. Itu pertama kali lihat video yang itu kapan, Pak? Yang penyiksaan, yang penganiayaan. Saya lihat itu sudah 2 minggu atau 3 minggu setelahnya. Malah baru tahu? Iya, baru tahu. Dan baru tahu sadisnya seperti itu? Iya. Dan saya tanya, Dan kamu kenapa seperti itu? Papa baru lihat. Jawaban dia, aku terbakar emosi, Pak.
Dan sampai detik ini, saya selalu bilang ke dia, Den, kamu harus belajar bertanggung jawab apa yang telah kamu lakukan dan bertobat. Dan bertobat itu yang paling penting. Dan saya ajarkan kepada dia waktu Ananda David masih koma, kamu bertobat, kamu panggil nama David di dalam hatimu. Kamu panggil nama David. Kamu minta maaf ke David. Bilang, bangun David, aku minta maaf, aku menyesal. Kalau kamu tanpa itu, David gak akan bangun. Saya bilang, kalau Papa diminta-minta maaf sampai bersujud berlutut di depan kaki orang tuanya, David, Papa bersedia. Dan saya 2 hari setelah kejadian, sehari setelah kejadian istri saya pulang dari Manado, ketemu sama orang tuanya David meminta maaf. Keesokan harinya saya datang sama istri saya bersimpuh, bersila di lantai meminta maaf atas apa yang telah dilakukan anak saya. Sebagai orang tua, saya merasa ikut bertanggung jawab. Meskipun sudah dewasa hitungannya Pak ya? 19 tahun. Dalam kacamata saya Pak, anak tetap anak. Dia tetap menjadi tanggung jawab saya. Dan saya mengundurkan diri dari ASN. Bukan untuk menghindari pemeriksaan Pak, tapi untuk melepaskan kasus ini yang merupakan kasus pribadi saya, pribadi anak saya, yang menyangkut ke keluarga saya dari institusi. Niat saya seperti itu Pak, karena saya mencintai organisasi ini Pak. Saya diberikan banyak kesempatan berkarir di Direktorat Jenderal Pajak. Termasuk jujur bikin LHKPN. Itu karena cinta saya terhadap organisasi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya harus taat terhadap peraturan. Sekarang saya nanya Bapak, seandainya nilai perolehan saya itu kan 12 miliar Pak. Saya naikkan aja 1 miliar, bisa nggak Pak? Bisa kan? Sampai saat ini harta saya hanya 13 miliar atau 14 miliar. Tidak menggunakan NJOP. Tapi karena saya sadar bahwa NJOP ini adalah dokumen hukum yang diakui negara untuk menentukan nilai pasar suatu aset tetap, itu yang saya gunakan. Tapi ternyata itu salah. Ternyata itu memojokkan saya. Nah, saya sekarang mau bertanya nih kepada KPK. Apakah yang benar saya melaporkan dikecilkan nilainya? Atau saya melaporkan sesuai nilai pasar seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur pengisian LHKPN. Karena dari 2011 Pak, harta saya tidak bertambah. Itemnya ya? Itemnya tidak bertambah karena NJOP. Yang menaikkan aset itu ya pemerintah. Ini nggak rame gara-gara itu Pak, Rubicon itu loh Pak. Nah, yang drama-dramanya itu gimana Pak? jadi Rubicon Pak, saya sudah jelaskan ke KPK juga bahwa saya peroleh itu bulan Agustus tahun 2021. Sudah saya jual karena saya merasa naik Rubicon itu nggak enak. Terus yang make akhirnya hanya anak saya jual ke kakak saya Desember 2021. Jadi kalau bilang harus masuk ke LHKPN, sebelum tutup tahun sudah saya jual Pak. Jadi apa yang harus saya laporkan? Pak, jelaskan itu jadi mobil Land Cruiser dan itu yang Iya. sudah dilaporkan. Jadi Rubicon itu saya jual tahun 2021, kemudian uangnya saya dapat 700 juta dari hasil penjualan, saya belikan Land Cruiser tahun 2008. Seharga 650 juta. Itu saya laporkan Pak di LHKPN. Nah, saya dituduhkan juga menggunakan nomine beli Rubicon. Itu yang Rubicon itu Rubicon tahun 2013. Saya beli second hand.
Lah yang siapa tertulis di nama itu sudah ada ketika saya beli. Bukan beli baru, Pak. Itu tahun 2013. Begitu juga Land Cruiser, Pak. Land Cruiser itu tahun 2008. Pemiliknya masih nama pemilik yang lama. Apakah itu yang dinamakan nomine? Kayak Sebenarnya Bapak, tanggung jawabnya dealer gitu ya Pak, mobil bekas showroomnya ya. bukan tanggung jawab dealer, Pak. Memang kalau kita beli masih nama orang. Ketika waktunya bayar pajak, baru saya balik nama. Gitu. Kalau pajaknya masih Lah pajaknya kan baru jatuh tempo Februari, Pak. Saya Desember sudah saya jual. Dan sama kakak saya niatnya juga mau dijual lagi, Pak, karena dia cuma mau ngambil selisih harganya. Gitu. Kejadian ini. Sama Dendi suka dipinjam. Iya. Betul. Jadi karena kakak saya tahu temennya Mario ini anak-anak orang mampu, jadi sering dipinjam sama Mario untuk dijual ke teman-temannya, ditawarkan ke teman-temannya untuk dijual. Jadi itu sebetulnya ceritanya. Jadi Rubicon itu memang tidak harus saya laporkan, Pak, di LKPN saya dan di SPT saya. Karena memang bukan milik saya di 31 Desember 2021. Penggantinya yang dilaporkan. Nah, mobil penggantinya saya laporkan. Kalau Harley-nya juga? Harley-nya juga punya kakak saya, Pak. Dan itu tidak didukung dengan dokumen kepemilikan. Non paper ya istilahnya. No paper, iya, Pak. Jadi itu kan memang Bapak tahu sendiri memang seperti itu yang terjadi kan. Itu barang yang nggak bisa dilaporkan. Dan itu juga bukan milik saya, milik kakak saya. Karena kakak saya punya Harley lebih dari satu. Kakaknya apa sih Pak? Kakak saya pensiunan dari Kepala Cabang Auto 2000. Oh, bisnis mobil Iya. Auto 2000. Oh, jadi perputaran otomotif ya pasti lebih cepat ya? Iya, betul. Dia senang dengan otomotif, Pak. Gitu. Oh, Dan dia senang dengan Harley. terungkap. Iya. Itu, Pak. Gitu. Nah, Rian mana nih? Tanya nggak, Rian? Soal ini aja sih Pak, menggunakan yang sanitasi soal kasus yang baru dan berjalan. Ya. Langkah selanjutnya apakah akan ada pra peradilan atau bagaimana ya Pak? Saya menerima saja apa yang telah ditetapkan oleh KPK. Selanjutnya, langkah apa yang saya lakukan ke depan, saya akan berkonsultasi dengan pengacara yang tentunya membantu saya untuk bagaimana saya harus bersikap di dalam hal ini. Karena memang saya mengerti akuntansi, mengerti bagaimana mengisi SPT, mengerti bagaimana membuat LHKPN, tapi saya tidak paham mengenai hukum acara. Jadi saya akan minta tolong kuasa hukum saya untuk bagaimana saya harus bersikap. Karena saya menerima aja apa yang dilakukan oleh KPK terhadap saya, karena sebetulnya saya juga tidak bisa melawan, karena yang dituduhkan kepada saya ini bukan melakukan tindak pidana korupsi seperti OTT, seperti saya mengambil uang negara. Saya ini sedang bekerja baik-baik saja di kantor, tiba-tiba anak saya melakukan penganiayaan, terus digiring oleh masyarakat ke orang tuanya, dan kemudian orang tuanya karena berharta 50 dinilai jumbo oleh masyarakat. Yang jumbo itu bukan rekening, Pak. Yang jumbo itu harta tapi kenaikannya karena NJOP, bukan karena rekening. Kalau saya punya rekening jumbo, oke lah, gitu kan. Ini saya nggak punya rekening jumbo, dituduhkan Rubiconnya nggak lapor. Tanpa klarifikasi lagi, pendalaman lagi, dianggap tidak melaporkan Rubicon. Lah memang Rubiconnya bukan milik saya di akhir tahun. Arisan. Nah ini kan karena saya sendiri tidak siap,
dalam kondisi kasus yang dilakukan anak saya, ya saya juga nggak siap semuanya. Saya lebih baik diam. Saya dibully, dihina, direndahkan, dicaci maki. Saya diam saja. Saya nggak bisa melawan. Termasuk yang pas Pak Angin Prayitno nggak pernah jadi saksi berarti ya Pak? Saya nggak pernah jadi saksi kasus Pak Angin Prayitno. Tapi isunya kenceng loh Pak. Nah itu kan, ya mungkin Bapak yang lebih mengerti harusnya daripada saya. Saya kan nggak tahu. Termasuk katanya satu geng, satu komplotan katanya memeras PW gitu. Nah, ya. GPP wajib pajak. Saya nggak pernah jadi anak buahnya, mau langsung mau tidak langsung, nggak pernah. Tapi kalau Pak Alexander Marwata satu angkatan. Kalau Pak Alexander Marwata, saya waktu di STAN kami satu kelas, makanya saya cukup kenal baik. Tapi kalau dekat Pak, kami nggak dekat. Maksudnya dekat itu kan teman jalan. Saya nggak pernah jalan dengan Pak Alex. Tapi ketika kita ketemu dalam suatu kesempatan reuni, pasti kami saling say hi gitu. Karena satu kelas Pak, teman kecil. Intinya kan. bukan circle-nya lah ya. Bukan circle-nya Pak gitu. Ya. Kalau sampai sempet, wah nanti jangan-jangan KPK nggak netral dan sebagainya. Kalau kejadian saya ini Pak bisa terjadi sama saya ditersangkakan karena perbuatan anak saya jadi berpikir apakah ini juga bisa menimpa orang lain Pak, orang lain yang dianggap kaya terus dipanggil, terus dicari, terus ditersangkakan. Apakah jadi seperti itu Pak negara kita? Tapi kan KPK yang nggak bodoh-bodoh amat kali Pak. Mungkin punya kali ya. Lah saya buktinya Pak. Saya dianggap oleh Kementerian Keuangan merah karena LHKPN saya tinggi Pak. Oh itu indikasinya. Bukan karena perbuatan saya. Oh indikasinya hanya Iya, karena itu. Karena tinggi LHKPN saya, tidak sesuai dengan profil. Ceritain jabatan dulu Pak. Kan nggak ada yang berhubungan langsung sama wajib pajak. Iya. Jadi sejak tahun 2011 Pak, saya sudah jadi, sejak melaporkan LHKPN itu, tahun 2011, saya ini sudah jadi kepala bidang Pak di Kanwil. Saya nggak pernah berhubungan dengan pemeriksaan, penyidikan. Yang melakukan penyidikan adalah penyidik, yang melakukan pemeriksaan adalah pemeriksa. Saya sudah di manajemen Pak. Jadi saya tidak ada touch langsung dengan wajib pajak. Ya. Jadi kalau seandainya Pak, seandainya terburuk, minggu-minggu ini ditahan gitu Pak. Ini nanti ya kayak tim hukumnya. Tapi kalau dari Bapak sendiri gimana? Saya harus menerima Pak, karena ini memang sudah konsekuensi saya sebagai warga negara yang harus taat hukum Pak. Jadi saya akan menerima, tapi saya akan coba minta kuasa hukum saya memberikan arahan saya harus melakukan apa. Karena memang saya tidak bisa apa-apa Pak. Saya ini orang yang nggak bisa apa-apa Pak, saya nerima aja Pak. Tuduhan orang, saya selalu melindungi anak-anak saya mencoba selalu menjaga semuanya agar sempurna dengan kekuatan uang. Saya ini bukan siapa-siapa Pak, dan itu saya sampaikan kepada anak-anak saya. Jangan bikin macam-macam ya, Papa ini bukan siapa-siapa, Papa nggak bisa apa-apa. Papa ini hanya orang kerja. Jadi 354 T kemarin ya, liar jadi. Sampai ke arah sana ya. Jadi siapa menunggangi siapa? Iya, transaksi Bapak 500 miliar. Banyak kan gosip-gosip yang beredar. Ya. Tapi kalau yang itu Pak, punya konsultan apa?
Nah itu juga Itu- konsultan itu. Jadi konsultan itu Pak, itu teman arisan istri saya Pak. Jadi transfer ke istri saya, itu transfer uang arisan 1.100.000. 1 jutanya untuk arisan, 100-nya untuk Pas. makan bersama. Oke. Nah, ketika si konsultan ini dapat arisan, istri saya kan bandarnya Pak, bendaharanya. Istri saya transfer 30 juta Pak kepada Ibu Susi Suryani. Nah, karena ada transfer dari istri saya, terus dia transfer ke istri saya uang arisan, kan bisa dilihat Pak sebetulnya. Kalau kita mau Pak, lebih... namanya jangan kesebut kali. Oh iya. Iya. Nanti ditit gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa dilihat Pak, ke rekening istri saya itu kan masuk dari beberapa orang 1.100.000, Iya, iya, 1.100.000, 1.100.000, 1.100.000. Kan bisa dilihat Pak. Terus bulan lalu transfer istri saya 30 juta kemana, bulan lalunya 30 jutanya kemana, kan bisa dilihat Pak sebetulnya. Bukan kebiah uyah langsung dianggap ada Hubungan. infeksi antara transfer dari istri saya kepada si orang ini, berarti ada TPPU. Total transaksi 90 juta. Total transaksi mereka berarisan itu 3 tahun Pak, Cuma 90 juta. 90 juta. Tapi itu dianggap sebagai TPPU dengan Iya. konsultan. Iya. Kabur ke luar negeri. Orangnya pada saat itu sedang di luar negeri, dituduh kabur ke luar negeri. Kalau perusahaan-perusahaan cangkang nggak punya, Pak? Nggak punya Pak. Perusahaan saya murni semuanya bisnis Pak. Atas nama Atas nama istri. dan dilaporkan di LKPN. Saya laporkan di SPT, saya laporkan di LKPN. Pak, saya kan menikah dengan istri saya kan Nggak ada perjanjian. nggak ada perjanjian pisah harta. Oke. Berarti saya dan istri menjadi satu subjek hukum. Ya kan Pak? Ya, betul. Nah kalau saya pakai nama istri saya dilarang, berarti istri saya orang lain dong. Betul, betul, betul. Kecuali saya pinjam nama Bapak, pakai nama Bapak. Mhm. Nah itu baru nomine Pak. Ini saya beli, Bapak beli aset pakai nama istri boleh kan Pak? Boleh. Lah kok saya nggak boleh Pak? Ya Pak, Semua perusahaan sahamnya dilaporkan. Masuk. semua perusahaan dilaporkan Pak. Nggak ada yang nggak saya laporkan Pak. Ada gaji sebulan 30 juta. Berapa puluh semua dilaporin. Jadi saya mau nanya Bapak, kalau Bapak beli rumah atas nama istri, Boleh. boleh nggak? Ya boleh. Bukan nomine. Nomine bukan? Bukan. Lah kok saya dibilang nomine? Kalau mau menyembunyikan pasti minjem nama orang. Iya. Saya punya SDB pakai nama saya. Nggak pernah pakai sopir gitu. Nggak pernah pakai nama sopir. Nomine bukan Pak? Bapak beli motor atau mobil bekas, masih nama orang lain. Nomine bukan Pak? Itu yang menjadi pertanyaan saya ke diri saya sendiri. Apakah yang selama ini menjadi pemahaman saya ini salah? Apakah kalau beli mobil bekas kita harus pada saat itu juga harus balik nama tanpa menunggu pada saat perpanjangan STNK? Kalau penjelasan kayak gini nanti netizen bilangnya, wah rapi banget mainnya kan gitu kan? Iya kan? Iya kan? Salah ya. Saya jadi Serba salah kan? saya ini Kalau apa-apa menjelaskan jadi terlalu salah. detail loh gitu kan? Makanya saya kan lebih baik diam, Pak. Tapi at least sudah mencoba lah Pak ya. Saya sudah mencoba menjelaskan. Mungkin diam sudah dibully. Iya, saya sudah dibully. Nah, sekarang saya mencoba menjelaskan. Kalau dibilang hedon, Pak, saya nggak pernah hidup hedon. Bapak lihat sendiri saya seperti apa. Istri kali Pak, istri. Kalau istri, ya sebetulnya Pak istri, yang banyak ditayangkan itu juga, kalau Bapak lihat, mungkin karena istri saya cantik, pakaiannya rapi, kesannya jadi mahal. Tapi kalau lihat brandnya Pak, yang ada brandnya itu cuma tas.
tasnya pun nggak banyak, yang lain banyaknya KW Pak. Kemarin sudah diambil semua sama KPK. Oh, udah. Sisa. Sudah Pak. Biar dicek aja. Biar dicek asli atau enggak. Gitu. Silakan aja. Tapi kalau banyak juga beredar foto-foto istri saya cuma pakai pakaian rapi-rapi gitu, itu pun sudah diekspos. Jadi saya ini apa-apa salah, karena anak saya melakukan itu. Saya cuma berdoa semoga Tuhan bisa mengampuni orang-orang itu Pak, karena saya sendiri nggak bisa apa-apa. Nggak mencoba melaporkan balik pencemaran nama baik, Pak? Untuk apa Pak? Saya nggak punya kekuatan untuk itu. Saya bukan orang yang punya kekuatan melaporkan ke sana ke sini Pak. Saya ingin biarkan waktu yang menyelesaikannya, kemudian saya tidak dicari-cari kesalahan saya Pak. Karena semua orang Pak pasti punya salah. Disamain dengan Gayus kan? Iya Pak. Saya nggak pernah jadi Markus Pak, nggak pernah jadi makelar kasus. Saya benar-benar kerja baik di kantor Pak. Saya dapat penilaian dari atasan tuh star, S. Kemudian saya sebagai talent Pak, eselon 2. Kalau memang perilaku saya dianggap selama ini tidak mencerminkan perilaku seorang ASN yang baik, nggak mungkin saya dinilai S Pak oleh atasan. Nggak mungkin saya jadikan talent untuk meraih jabatan lebih tinggi dari sekarang. Nominasi Pak, nominasi. Saya nominasi untuk menjadi kepala kanwil di Sumatera Utara 2 Pak. Sudah terpilih 6 kandidat Pak. Tinggal mau mengikuti wawancara terakhir, anak saya sehari sebelumnya melakukan tindakan penganiayaan. Langsung di drop. Setelah itu Saya nggak di drop, saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri karena saya tidak ikut wawancara, karena saya harus fokus memperhatikan anak saya. Bagi saya nggak ada yang penting untuk meraih jabatan kalau anak saya seperti ini. Jadi hari Rabu harusnya saya wawancara, kejadiannya Senin, Selasa istri saya datang minta maaf, Rabu harusnya wawancara, saya mengundurkan diri Rabu pagi, Rabu sore saya ke rumah sakit. Daripada saya ikut wawancara, saya mendingan datang ke orang tua Ananda David untuk menyampaikan permintaan maaf saya sebagai orang tua dari pelaku. Dan selama di DJP nggak pernah kena sanksi etik, Pak? Saya nggak pernah kena sanksi etik. Total berapa tahun sih, Pak? Udah? 33 tahun, Pak. Maksudnya sama sekali bersih nggak etik? Sama sekali nggak pernah kena. Penghargaannya kasih tahu Pak. Saya kepala KPP Pak ya, bukan kantor terbaik ya. Oke. Kalau kantor terbaik kan kantornya. Saya individunya Pak. Saya kepala KPP terbaik nomor 1 di Kanwil khusus tahun 2017. Kanwil khusus itu kanwil strategis di Indonesia. Dia konstantannya paling tinggi Pak daripada kantor-kantor pajak yang lain. Saya juga terpilih menjadi kepala KPP terbaik nasional nomor 2 untuk unit strategis. SKP paling tinggi Pak. Iya. Saya tahun 2017 itu pertumbuhan penerimaan saya, kantor yang saya pimpin, itu nomor 1 Pak di Indonesia. Untuk jumlah wajib pajak yang sama, kan jumlah wajib pajak terbatas Pak kalau di unit strategis. Saya bisa melonjak 32%. Itu yang mengantarkan saya Total berapa? 21 triliun penerimaannya. penerimaannya. Penerimaan pajak untuk negara. Untuk KPP kantor saya Iya, untuk penerimaan negara untuk Bapak. yang saya hasilkan. Itu saya terpilih menjadi kepala KPP terbaik 2 nasional 2017. 2017. Kalau ngoplang harusnya Di situ? rendah dong. Harusnya rendah, Pak. Iya. Iya. Ini malah Minimal ditingkatin. minimal 1 triliun ke sini bisa. Jadi saya ini sebetulnya Pak, anak dan istri tahu, saya nggak pernah bekerja dari rumah. Saya sering pulang malam.
sering menjadi mentor anak-anak buah saya di kantor. Bahkan beberapa kali saya dipanggil untuk menjadi narasumber dan saya mendedikasikan, karena saya diberikan banyak penghargaan oleh institusi saya meniatkan diri untuk membangun organisasi saya. Tapi dengan kejadian anak saya, semua itu seolah-olah tidak ada. Organisasi juga tidak menjaga saya, tidak membela saya, bahkan ikut larut dalam tuduhan dari netizen untuk menuduh saya. Juga gitu Pak, jadi konsultan pajak itu? Iya, saya kan nggak pernah jadi konsultan pajak, Pak. Ya kan ada sempet rumor-rumor gitu kan? Iya, Nyambi gitu. iya. Oke. Yang lain? Lahir raya Pak, mungkin Pak. Dengan kejadian tadi Bapak sebutkan, apakah ini sebetulnya bagian dari apa ya, kriminalisasi mungkin atau gimana? Saya nggak bisa mengatakan ini kriminalisasi atau bukan, tapi yang saya rasakan bahwa saya sedang bekerja baik-baik saja. Saya tidak melakukan tindak pidana apapun. Tiba-tiba karena yang dilakukan oleh anak saya terseret dan pekerjaan saya dianggap semuanya salah. Itu Pak. Ini di mana? Nah. Sertifikatnya Hargaan. mendapat penghargaan. Ini 1 triliun aja, Pak? Iya, pendapatan. Oh, oke. Dan kira nggak? Jangan, Pak, saya Oh enggak, nanti dikira show off ya? Kirain. Ini biar percaya Nanti di aja. pengadilan. Oh. Mundur soalnya kalau masukin itu. Oke. Saya juga bisa membawa kantor saya meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi, Pak. WBK. Iya. Jelas sekali harus WBK. Itu kantor yang mana, Pak? Di PMA 2, Sama dulu. kemudian waktu saya jadi PLT Kebayoran Baru 2, kemudian waktu saya di Kanwil, saya sebagai kepala bagian umum juga pada saat saya menjelaskan kepada tim penilai, pada saat itulah kita mendapatkan WBK. jadi WBK untuk Kanwil. Dan saya juga yang mengarahkan KPP di lingkungan saya untuk dapat meraih predikat itu. Dari 6 KPP yang mengikuti, 6-6-nya dapat. Di JP Jakarta terus kantornya di mana? Di Plaza Bapindo, Pak, kalau Kanwilnya. Oh. Ya berarti kan karena kan framingnya dari keluarga miskin kemudian bung 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 bung. Tapi Bapak ini emang sederhana. Saya satu keluarga sederhana, Pak. Penampilannya sederhana. Makanya Saya- kalau saya- frame itu muncul itu bisa dimaklumi ya Pak ya. Karena memang polanya sederhana. Dari Yang nggak sederhana istri dan anak-anak. Tapi saya kakak adik semua sederhana. Berempat. Oh, Kita berempat. berempat Pendidikannya saudara. tinggi semua, Pak. Semua pendidikannya Yang tinggi. nomor 3 itu Yang nomor 4 di nomor Jepang, 4 di Jepang. master di Jepang. Apa Pak nama jurusannya itu, Mas? Biokimia, Teknik kimia. iya pokoknya Chemical engineering cuma ada Chemical- spesifiknya lagi. Oh, IPA. Iya, kimia. Chemical engineering. Oke. Yang terakhir? Itu yang terakhir. Oh. Nomor 2, Pak. Nomor 2 insinyur perminyakan. Kaget dong, Pak, satu keluarga besar itu. Ada ini. Kaget ya, kaget. Yang nomor 1 insinyur mesin dari UGM. Saya nomor 3. Kalau Gimana ya? intrik di kantor mungkin Pak, karena Bapak saking sederhananya lulus, akhirnya di Jeblosin. ada kemungkinan ke sana nggak Pak? Saya tidak melihat itu kalau diintrik di kantor, karena saya di kantor bisa merangkul semua pihak.
Jabatannya juga bukannya Saya wajib pajak. bukan jabatan mentereng, saya kepala bagian umum. Kabak umum internal. Tugasnya ngapain aja Pak? Kabak umum itu tugasnya yang pertama dia sebagai supporting untuk bidang-bidang lain atau melakukan pengawasan kepatuhan internal yang terjadi di Kanwil maupun di KPP di wilayah Kanwil itu. Kemudian melakukan perawatan gedung, tata usaha dan rumah tangga gedung. Kemudian kepegawaian, kemudian keuangan dan kepatuhan internal. Mengelola anggaran internal. Mengelola anggaran internal untuk gaji. Enggak kewajib pajak. Enggak kewajib pajak. Tapi kalau anak yang usia 17 tahun di mana Pak ulang tahunnya, Pak? Rizky Carlton nggak? Enggak. Saya baru mantu. Saya baru mantu. Toko namanya. Oh, toko Rizky Carlton. Saya Pak baru mantu bulan Desember 2022. Saya mantu di gereja katedral, kemudian acara syukuran di Kunstrin, Pak. Kunstrin, ya Menteng. Budabar. Kita hanya mengundang 50 orang, Pak. Nggak ada acara lain. Udah kalau mau bisa ya Pak ya? Kalau mau bisa, Pak. Souvenir iPod gitu Pak. Iya. Kalau itu sayang, Pak. iPod mini ya? Sayang ya. Spontan, bilangnya sayang. Jadi contohnya itu, Pak. Saya menikahkan anak saya nomor 2, laki-laki. Sederhana sekali, Pak. Itu sukanya berhitung Pak, jadi sayang langsung. Reaksinya sayang. Sukanya ngitung, jadi reaksinya sayang. Mahal nih. Mbak Rafael, tadi yang NJOP di LHKPN itu berdasarkan, kan udah pernah diperiksa harta kekayaan dengan KPK. Yang benar itu gimana sih Pak? NJOP itu harus masuk di LHKPN atau? Jadi aturannya adalah nilai pasar, Pak. Berarti yang dilakukan Pak Rafael benar kan? Ya, sekarang nilai pasar itu, kalau dokumen pemerintah yang mendukung nilai pasar itu kan NJOP, PBB, nilai PBB. Nah, itulah yang saya laporkan. Tapi kalau saya mau cheating, pakai nilai perolehan aja, harga beli aja, ya nggak ada peningkatan, memang nggak ada peningkatan kan ya. Karena nggak pernah dijual juga. Iya, karena nggak pernah dijual. Rumah Simpruk tuh dulu 2,9 2006. Orang kan pikir rumah Simpruk kan 30 miliar berapa bulan. Ya itu kan yang terbentuk di media kan. Ya, saya belinya 2006 itu, Pak. 2006 tuh Senopati aja di bawah 10 M. Iya, Senopati 6M, 5M, 2006-an. 2006. Padahal udah mau pindah ini IKN. Harga belum turun-turun, Pak. Tolong segera pindah. Dan kita bisa beli di situ. Pengaruh ya? Iya, harga. Ibu kota pindah kan ini harga turun. Nah, sekarang Pak, NJOP itu banyak yang udah lebih tinggi daripada nilai pasar. Iya. Ya. Tapi saya tetap pakai NJOP supaya ada dokumen pendukung yang pasti. Kalau kedekatan politik nggak ada, Pak? Saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Kedekatan politik dengan Ya maunya ya deket. Mungkin 2014 sempat nge-like di sosmed Oh, atau enggak enggak. ada. Jadi wah itu target tuh. enggak, Pak. Enggak. Enggak. Murni ini ya PNS maksudnya enggak ikut konflik Enggak, politik. Pak. Enggak. Kerjaan samping jualan. Saya hobinya jualan. Saya ini dari kecil, Pak. Dari kecil Jual kangkung. saya jual kangkung. Bapak saya kepala rumah sakit, pejabat. Tahun itu sudah punya mobil Fiat Mirafiori, satu-satunya di Kalimantan Barat. Satu-satunya di Kalimantan Barat. Tahun 79. 131. Kalau 124 masih banyak kan? Iya. Mirafiori. Gitu.
Itu bapak saya punya itu satu-satunya Pak di Kalimantan Barat. Gara-gara kasus ini akhirnya jadi sedikit sombong kan Pak? Mau nggak mau harus sombong. Sombong Iya, tetap harus nggak sombong. berani. Tetap nggak berani sombong karena kan Ya, ngomongin fakta akhirnya kan. iya. Cuma kami memang dididik sederhana Pak. Parah kan? Jahat berarti ya netizen ya. Sosmed itu. Iya, medsos. Gak ada yang pernah coba ngontak Pak? Karena percuma Pak, kami berpikir kalau kami ngontak pasti tetap dibully Pak. Karena kita nggak tahu siapa di belakang itu. Jadi mereka udah nggak objektif kan. Ini tim hukum juga pusing kali ya mappingnya ya? Kenapa? Mapping targetnya siapa bingung kali ya? Maksudnya targetnya siapa-siapa? Ya ini Oh, memprediksi. memprediksi ini. Kalau Prediksi kita sih ini. udah dari awal udah tahu. Dari awal udah. Saya udah kasih tahu Pak Alun, Pak, Bapak nih akan menjadi tersangka, Percontohan. menjadi contoh Pilih petik. Iya, pilih petik untuk disidangkan. Kita hadapi ya, pasti sidangkan. Kalau Bapak ditahan, kita hadapin sama-sama. Iya. Karena ini lagi era hukum politik, Mas. Cuman saya juga berharapnya setidaknya kalau misalnya pasalnya gratifikasi adalah siapa gitu yang ngasih suap. Atau prosesnya sesuai dengan prosedural gitu. Kalau misalnya perkara gratifikasi tetapi tidak ada siapa yang memberi, itu pertama di Indonesia. Coba nanti tidak dipidana pemberinya banyak. Bu Kartini Mulyadi waktu Iya. kasus Nasri, dia bilang dia dipaksa, jadi dia tidak dipidana. Ada, tetapi untuk dipidana tapi tidak ada yang memberi, tidak ada. Tapi tidak tahu siapa pemberinya. Yang kemarin dilibutkan itu tentang bagaimana Bang? Silakan dijelaskan. Illicit. Illicit enrichment. Perampasan harta. Oh, illicit enrichment. Illicit enrichment itu kan diaturnya di UNCAC. Dan itu kan belum diatur dalam undang-undang kita. Illicit enrichment itu. Jadi Perampasan mau kalau coba pakai di situ. pakai kalau ada illicit aturan enrichment. itu, kita kaya nggak bisa ngejelasin hartanya dari mana, Ya. kena. Ini salah satu aktivis korupsinya nih, yang pengen pasal itu ada, tapi tidak pernah ada. Dan kalaupun pasal itu ada, selama bisa dijelaskan Iya. asal usulnya dari mana, pun tetap tidak kena. Nggak bisa. Terbalik kan. Hebat Bapak lah ngadupin netizen sih itu hebat. Masih bisa bertahan. Ya karena saya sudah pasrah Pak. Saya pasrah. Itu bikin video itu juga nggak mudah loh, ya Pak ya. Iya. Iya. Video Minta maaf. Minta maaf. pengunduran diri. Itu barengan ya? Minta maaf, Enggak. mundur. Enggak. Enggak kan? Jadi saya tanggal 20, kan kejadian tanggal 21. Terus tanggal 20. Kemudian hari Kamis tanggal 23 saya dipanggil Kementerian Keuangan. Wah, ini bahaya nih. Kalau Kementerian Keuangan ikut-ikutan merasa terlibat. Oke, saya akan mencoba mengklarifikasi supaya Kementerian Keuangan tidak kebawa dampak negatif dari apa yang telah terjadi. Jadi saya bikin video terbuka menjelaskan bahwa ini urusan pribadi. Kami memang full pribadi, nggak ada urusannya dengan, sebetulnya bukan dengan saya juga nggak ada urusan dengan, apalagi dengan Kementerian Keuangan. Tapi saya melihat ada framing dikaitkan bahwa ini pegawai DJP, pegawai pajak, pegawai Kementerian Keuangan. Itu terus, wah ini saya harus memutus, jangan membawa organisasi saya, karena saya tidak mau organisasi saya menjadi cacat gara-gara kejadian ini. Besoknya Bu Menteri justru yang membuat rame kalau menurut saya. Yang pada saat saya membuat video itu sebetulnya sudah mulai turun, udah mulai tenang. Saya sendiri sudah mulai tenang, saya juga sudah mulai nyaman, lega gitu kan. Besoknya Bu Menteri, wah ini copot segala macam, ini begini kan gitu kan. Reaksinya itu Mama. iya Berlebihan. berlebihan kalau menurut saya. Nah terus
pada saat malamnya saya nengok anak saya di Polres. Dia nangis di pelukan saya. Saya bisikin ke dia, Den, nggak apa-apa, udah hadepin aja. Ini sudah terjadi. Kamu belajar bertanggung jawab ya. Saya peluk dia, nangis dia. Terus saya lihat tekanan dari Kementerian Keuangan makin gila. Terus saya bilang ke anak saya, ya udah Den, supaya orang semua puas, Papa mundur aja ya dari DJP. Saya bilang ke anak saya. Istri saya waktu itu nangis langsung, jangan Pak, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak Mas, soalnya ini kalau Papa nggak mundur, nanti organisasi Papa makin dibully. Papa harus mundur. Malam itu saya mau mundur. Saya udah bikin surat, terus saya telepon Pak Sesdijen. Pak Sesdijen bilang, jangan mundur. Itu Kamis, itu hari apa tuh? Jumat ya. Jangan mundur. Terus Senin, kalau nggak salah saya mundur akhirnya. Setelah saya melihat bahwa kondisi organisasi yang saya cintai ini ternyata ikut-ikutan memojokkan saya, yang saya sudah tegaskan dari awal tidak ada hubungannya dengan organisasi, tapi malah menarik-narik ini jadi masalah organisasi. Akhirnya saya putuskan, saya bikin surat terbuka mengundurkan diri dari ASN. Anak buah saya semua nangis, Bu. Nggak boleh, jangan Pak. Dipikir lagi Pak, jangan Pak. Saya bilang ya saya harus mengambil keputusan ini karena saya tidak mau organisasi lebih kena dampaknya. Saya minta diskusi, saya sudah kirimkan ke Pak Sesdijen tapi nggak dibaca. Saya kirimkan ke Kakanwil PLT Kakanwil saya, karena Kakanwil saya kan sudah pensiun Januari. Ada pengganti pejabat pelaksana tetapnya. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, yang penting ini sudah dipikirkan dengan masak. Udah, saya langsung kirim ke Detik. Saya kirim ke Detik pada saat itu Jumat kalau nggak salah. Jumat. Jadi niat saya melepaskan, tapi kan saya jelaskan bahwa saya tetap akan mengklarifikasi harta saya tetap akan menuruti proses hukum, tapi tetap dibully juga oleh netizen, mengatakan bahwa saya akan lari dari tanggung jawab. Sampai di situ tuh. Semua salah yang saya lakukan. SDB. Habis itu heboh SDB. Semua salah yang saya lakukan.